Berjumpa kembali dengan saya Bunita. Kali ini kita akan mempelajari muatan pelajaran IPA khususnya tema 4 dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah peredaran darah hewan, gangguan pada peredaran darah manusia, dan bagaimana cara merawat organ peredaran darah. Nah, mari kita simak video penjelasan berikut ini. Sebelum kita masuk ke dalam materi yang akan kita pelajari, IPA pada hari ini adalah KD 3.4, menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ peredaran darah pada manusia. Kemudian indikator yang akan kita pelajari adalah indikator 3.4.1, yaitu menjelaskan fungsi organ peredaran darah hewan. 3.4.2 menjelaskan cara merawat organ peredaran darah manusia. 3.4.3 menganalisis gejala-gejala pada penyakit yang menyerang organ peredaran darah manusia. Nah, apa tujuannya kita mempelajari materi kita pada saat ini? Yang pertama, dengan mengamati video, siswa dapat menjelaskan fungsi organ peredaran darah hewan dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati video, siswa dapat menganalisis gejala-gejala pada penyakit yang menyerang organ peredaran darah manusia dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati video, siswa dapat menjelaskan cara merawat organ peredaran darah manusia dengan tepat. Nah, anak-anak, mari kita masuk ke dalam materi peredaran darah hewan. Nah, peredaran darah hewan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah peredaran darah terbuka. Nah, itu kalian lihat di situ adalah contoh gambar peredaran darah terbuka. Kemudian peredaran darah tertutup. Nah, di situ ada contoh gambarnya. Nah, peredaran darah terbuka, darah tidak selalu dalam pembuluh darah dan tekanan aliran darahnya itu lambat. Sedangkan pada peredaran darah tertutup, darah selalu berada dalam pembuluh darah dan tekanan aliran darahnya lebih cepat. Nah, apa contoh dari peredaran darah terbuka? Contohnya adalah hewan serangga. Darah serangga itu disebut juga dengan hemolimfa. Darah serangga itu tidak mengandung hemoglobin sehingga tidak berperan mengangkut oksigen, tetapi hanya mengangkut zat-zat makanan dan zat sisa. Kemudian jantung pada serangga itu disebut juga sebagai jantung pembuluh. Nah, kemudian kita akan mempelajari mengenai hewan dengan peredaran darah tertutup. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah cacing. Pada cacing, jantung memompa darah dari pembuluh darah bagian atas tubuh, kemudian ke pembuluh darah bagian bawah, kemudian akan diedarkan ke seluruh tubuh. Hewan kedua yang akan kita pelajari adalah ikan. Ikan memiliki jantung dua ruang, yaitu serambi dan bilik. Jadi dua ruang pada jantung ikan itu adalah yang pertama satu serambi dan satu bilik. Kemudian bilik pada ikan itu berfungsi memompa darah ke arah insang untuk mengambil oksigen, lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Sedangkan fungsi serambi pada jantung ikan yaitu menerima karbon dioksida dari seluruh tubuh. Hewan ketiga yang akan kita pelajari adalah amfibi. Nah, jantung amfibi itu memiliki 3 ruang, yaitu ada 2 serambi dan 1 bilik. Darah yang kaya oksigen atau darah bersih dari paru-paru dan darah kaya karbon dioksida atau darah kotor dari serambi bercampur di dalam bilik. Kemudian darah yang kaya oksigen tadi dipompa ke seluruh tubuh dan darah yang kaya akan karbon dioksida dipompa ke paru-paru. Nah, itu adalah jantung dari amfibi. Kemudian yang keempat, kita akan mempelajari mengenai reptilia, burung dan mamalia.
Reptilia, burung dan mamalia ada banyak sekali contohnya. Nah, reptilia, burung dan mamalia ini memiliki 4 ruang. Jantungnya memiliki 4 ruang, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Pada reptilia, sekat antara bilik kiri dan bilik kanan belum sempurna, sehingga darah yang kaya oksigen itu akan bercampur dengan darah yang kaya akan karbon dioksida. Nah, sedangkan pada burung dan mamalia, 2 serambi dan 2 bilik, yaitu serambi kanan serambi kiri dan bilik kanan bilik kiri itu terpisah dengan sempurna, sehingga darah yang kaya oksigen tidak bercampur dengan darah yang kaya akan karbon dioksida. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia. Nah, penyakit yang menyerang organ peredaran darah pada manusia yang pertama adalah jantung koroner. Nah, jantung koroner terjadi karena ada penyumbatan pada pembuluh darah. Yang menyumbat itu misalnya lemak, karena terlalu banyak mengkonsumsi lemak, sehingga lemak itu akan menyumbat pembuluh darah. Dan zat kapur juga bisa menyumbat pembuluh darah, sehingga aliran darah ke jantung menjadi terhambat. Gejala jantung koroner adalah sesak napas, nyeri pada bagian dada, dan tubuh cepat merasa lelah. Gangguan kesehatan yang kedua adalah hipertensi dan hipotensi. Apakah itu hipertensi? Hipertensi adalah penyakit tekanan darah tinggi yang disebabkan penyempitan pembuluh darah. Nah, jika tekanan darahnya lebih dari 120/80 mm Hg, maka orang tersebut akan berpotensi terkena hipertensi. Nah, kemudian apa bedanya dengan hipotensi? Hipotensi adalah penyakit darah rendah yang salah satu penyebabnya adalah kekurangan gizi makanan. Nah, kemudian contoh penyakit yang selanjutnya adalah varises. Apakah varises? Varises merupakan pelebaran pembuluh balik yang biasanya terjadi di kaki. Biasanya terjadi pada betis ya. Jadi pembuluh baliknya atau vena itu akan melebar. Kemudian kita akan mempelajari penyakit yang menyerang pembuluh darah atau peredaran darah, yaitu anemia. Itu disebabkan karena kekurangan sel darah merah. Penyebabnya apa orang bisa terkena anemia? Karena pendarahan yang hebat, kemudian orang tersebut kekurangan zat besi, dan juga gangguan pembuatan sel-sel darah merah. Selanjutnya adalah leukemia. Leukemia nama lainnya adalah kanker darah. Jika jumlah sel darah putih pada manusia lebih banyak daripada sel darah merah, maka orang itu akan terindikasi terkena penyakit kanker darah. Nah, akibatnya jika sel darah putih lebih banyak, maka akan memakan sel darah merah sehingga tubuh menjadi kekurangan sel darah merah. Selanjutnya adalah demam berdarah. Demam berdarah atau infeksi virus dengue itu dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti. Yang diserang adalah komponen darah, yaitu bagian trombosit. Penderita demam berdarah dapat mengalami pendarahan jika tubuhnya sangat kekurangan trombosit. Nah, anak-anak, kemudian penyakit selanjutnya adalah hemofilia atau darah sukar membeku. Hemofilia ini adalah penyakit keturunan yang menyebabkan tubuh kekurangan protein yang dibutuhkan dalam proses pembekuan darah. Jadi kalau dia terkena luka, maka darahnya akan sukar membeku, akan menetes terus ya. Selanjutnya adalah yang akan kita pelajari adalah thalassemia. Thalassemia itu adalah kelainan darah yang tidak dapat memproduksi cukup hemoglobin. Akibatnya apa? Sel darah merah tidak dapat berfungsi dengan baik karena hemoglobin itu adalah berada dalam sel darah merah. Jika tidak dapat diproduksi dengan cukup baik, maka sel darah merah itu tidak bisa berfungsi dengan baik dan akan mudah rusak, sehingga oksigen yang dialirkan ke seluruh tubuh tidak cukup. Karena fungsi sel darah merah itu adalah mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh.
Nah, anak-anak, itu tadi mengenai penyakit yang menyerang peredaran darah. Nah, sekarang bagaimana cara mencegah gangguan kesehatan pada darah? Nah, yang pertama, bagaimana mencegah anemia? Anemia dapat dicegah dengan cara mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Kemudian leukemia, kita bisa mencegahnya dengan cara menerapkan pola hidup sehat seperti mengkonsumsi makanan bergizi dan rajin olahraga. Jantung koroner bisa dicegah dengan cara mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, olahraga teratur, tidak merokok dan tidak mengkonsumsi alkohol, juga mengurangi makanan yang berlemak. Varises kita dapat mencegahnya dengan cara berolahraga teratur, menghindari berdiri terlalu lama dan duduk dengan benar. Nah, yang terakhir kita dapat mencegah demam berdarah, yaitu dengan menjaga kebersihan lingkungan untuk membasmi sarang nyamuk melalui kegiatan 3M. Nah, apakah 3M? Yang pertama adalah menguras tempat penampungan air, kemudian mengubur barang bekas, dan yang ketiga adalah menutup tempat penampungan air. Kemudian, agar kita selalu bisa hidup dengan sehat, kita harus bisa menjaga kesehatan organ peredaran darah. Yang pertama adalah dengan beristirahat dengan cukup. Yang kedua, kita harus bisa memilih makanan yang bergizi dan seimbang. Yang ketiga adalah kita harus berolahraga secara teratur agar kita bisa menjaga stamina tubuh kita dengan baik. Nah, anak-anak, itu tadi adalah materi mengenai peredaran darah pada hewan, kemudian penyakit yang menyerang peredaran darah pada manusia, dan bagaimana cara menjaga kesehatan organ peredaran darah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Tetap semangat anak-anak meskipun kalian masih harus belajar dari rumah. Sampai jumpa.